Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Miss Nur semua? Alhamdulillah sehat kan nak? Oke, anak-anak Miss Nur, hari ini kita masuk ke pembelajaran sains atau IPA ya. Di dalam materi ini Miss ingin menjelaskan tentang alat gerak pada hewan, di mana kita yang minggu semalam udah menjelaskan atau udah mempelajari tentang alat gerak pada manusia. Nah, sekarang kita masuk ke materi alat gerak pada hewan. Terima kasih untuk anak-anak Miss Nur yang sudah mengumpulkan tugas, yang sudah menjalankan tugas yang diberikan oleh guru-guru. Miss tetap berharap anak-anak Miss Nur tetap menjalankan tugas pembelajaran daring ini. Tetap semangat, jangan ada yang bermalas-malasan. Nah, oke, baik, kita masuk ke materi hari ini untuk alat gerak pada hewan. Hewan juga dapat dikatakan berpindah tempat. Nah, hewan juga memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Artinya, hewan tidak hanya berada di satu tempat. Mereka juga bisa dapat berpindah-pindah seperti manusia. Manusia juga akan berpindah tempat, di mana dengan kenyamanan hidupnya, di mana dengan habitat yang ingin dia jalani. Maka di sini bukan hanya manusia aja yang dapat berpindah tempat, hewan juga ya Naya. Oke, kita ambil contohnya seperti serangga. Nah, serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya seperti kupu-kupu ya nak. Anak-anak Miss tahu kan gimana kupu-kupu, yang mana capung. Nah, beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contoh serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Seperti ini belalang. Lihat nih ya. Nah, belalang juga memiliki kaki belakang, kaki tengah, dan kaki depan. Nah, kenapa seperti itu, Miss? Nah, sepasang kaki belakang belalang lebih panjang daripada kaki depan dan kaki tengah. Kenapa? Karena fungsinya untuk membantu dalam melompat yang lebih jauh. Anak-anak Miss juga ada pernah melihat kan gimana cara lompat belalang. Oke, inilah dia nak fungsi kakinya. Kenapa yang harus lebih panjang yang di belakang? Kenapa nggak harus yang di tengah? Itu tadi nak, kaki yang di belakang itu untuk membantu. Nah, fungsinya untuk membantu agar lompat belalang tersebut lebih jauh. Oke, yang kedua, ikan. Ikan hidup di dalam air akan bernapas dengan insang. Ikan juga bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi, memiliki sisi anak yang fungsinya untuk mengetahui tekanan air dan untuk memudahkan geraknya. Tubuh ikan juga diselimuti oleh sisi yang berlendir. Ini dia. Nah, ikan juga memiliki sirip pada dada, sirip pada perut, sirip belakang, sirip punggung, dan sirip ekor. Yang ketiga, contoh amfibi. Nah, apa itu Miss amfibi? Dengar baik-baik ya nak ya. Amfibi adalah hewan yang bertulang belakang dan hidup di dua alam. Ingat ya nak, amfibi adalah hewan yang bertulang belakang dan hidup di dua alam. Dua alam itu artinya
hewan tersebut bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Oke. Nah, itu kita lihat contohnya seperti kata. Anak-anak Miss Nur tahu kan kata yang mana? Nah, pada awal tahapan hidupnya kata hidup di air dan disebut berudu. Nah, awalnya dia pembentukannya pertama dari berudu, ya, berudu. Dan berudu bergerak dengan berenang menggunakan ekor. Dan setelah itu tumbuh dia menjadi katak dewasa. Dan katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Ya. Seperti ini, inilah dia katak. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Nah, seperti tadi, seperti belalang tadi, ya kan? Fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu katak berenang dan melompatkan lebih jauh. Nah, oke, kita masuk ke reptil. Apa itu reptil, Miss? Oke, reptil adalah kelompok hewan vertebrata. Vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, sekali lagi. Reptilia adalah kelompok hewan vertebrata. Vertebrata itu artinya hewan yang memiliki tulang belakang. Ya. Nih, reptilia adalah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Apa itu contohnya, Miss? Nih contohnya hewan melata. Nih. Ini juga ini. Ini kan contohnya buaya. Dah. Contoh reptilia ini ada juga dia yang berjalan dengan perut. Dia selain hewan melata, dia juga bisa dikatakan berjalan dengan perut. Hewan melata yang menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dan berpindah tempat, itu contohnya seperti ular. Kan contohnya adalah ular. Nah, ular ular juga dapat bernapas dengan paru-paru, dengan satu paru-paru. Ular ini memiliki dua paru-paru, tapi dia hanya bernapas dengan satu fungsi paru-paru. Nah, ular bernapas dengan paru-paru. Walaupun ular memiliki dua paru, tetapi dia hanya bernapas dengan satu paru saja. Nah, selain ular, hewan reptilia juga seperti cecak, kura-kura, buaya, komodo, mereka juga bergerak dan merayap, juga merangkak. Oke. Ini ini ular. Ini ularnya. Ular bergerak dengan otot perutnya, merayap dia. Oke. Yang kelima, burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap pada burung memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya contohnya burung penguin dan burung unta. Burung juga memiliki kaki yang berfungsi untuk berjalan sehingga hinggap pada dahan atau mencengkram mangsa. Ini dia ada genggamnya ini seperti ini burung. Pada umumnya burung terbang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Ada pula yang hanya meluncur di udara dengan merentangkan sayapnya. Ini dia Oke. Baik, yang keenam adalah tentang mamalia. Seperti yang kita ketahui, mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan memiliki kelenjar susu. Dan alat gerak pada mamalia itu berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Itu alat geraknya,
Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai di depan yang fungsinya sebagai tangan, dan sepasang tungkai yang lainnya ataupun yang di belakang berfungsi sebagai kaki. Contohnya seperti monyet dan kera. Anak-anak Miss Nur tahu kan yang mana monyet, yang mana kera? Mereka memiliki satu spesies. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang. Contohnya itu kelelawar. Ya, kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya seperti paus dan lumba-lumba. Alat gerak mamalia ini berupa sirip dan ekor. Mamalia air ya nak ya, dia memiliki sirip dan ekor. Ini dia. Nih. Mamalia itu tidak bertelur, tetapi dia melahirkan ataupun beranak. Ya. Mamalia air seperti singa laut, ini contohnya ini singa laut ya nak. Seperti singa laut memiliki tungkai kaki seperti sirip yang berfungsi untuk membantu pergerakan saat berenang. Oke, anak-anak Miss Nur, sampai di sini juga penjelasan Miss Nur tentang alat gerak pada hewan. Jikalau ada anak-anak Miss Nur yang ingin bertanya gitu ataupun kurang penjelasan dari Miss Nur, Miss harapkan bijaksana ya nak, bertanyalah jikalau kita tidak mengerti tentang pembelajaran yang ada gitu. Kalaupun anak-anak Miss Nur bertanya, bukan Miss Nurnya marah atau enggak, Miss senang jikalau ada anak-anak Miss Nur yang bertanya. Artinya anak-anak Miss Nur peduli ataupun menyimak pelajaran kita hari ini. Enggak hanya pelajaran sains ya nak ya, pelajaran yang lain juga anak-anak Miss Nur kalau enggak tahu itu bertanya. Ya kalau tadi kita tatap muka, ya alhamdulillah ya nak, bisa bertanya langsung. Ada juga contoh yang diberikan langsung. Ya, dengan seperti ini kita ambil baiknya aja, ya. Oke, mana yang ingin bertanya nanti nak atau kurang paham? Miss, amfibi itu tadi apa ya Miss? Di sini penjelasannya kurang, pengertiannya itu enggak ada Miss. Miss, reptilia itu apa ya Miss? Tadi saya kurang ngerti gitu, saya kurang mendengarkan apa yang disampaikan pengertian reptilia tadi. Boleh nak bertanya? Ya, jangan diam aja. Kita ini belajar walaupun tidak tatap muka, tetap semangat, ya. Hanya sampai di sini dulu. Miss harapkan anak-anak Miss tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan ibadah seperti sholat duhanya juga jangan ketinggalan, sholat 5 waktunya utama ya nak ya. Ya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.